ini lagi kita bicarakan. Pak Presiden kan juga sudah menyampaikan bahwa akan membebaskan kur bagi yang terkena dampak bencana. Kalau jumlah fiturnya berapa dan Nah, belum bisa, karena kan situasi di lapangan kan kita juga belum tahu nih. Korban aja sampai sekarang terus bertambah kan, dari yang jumlahnya sekian bertambah lagi. Jadi kita nanti akan petakan dulu. Makanya saya belum berani bicara berapa jumlahnya segala macam. Yang terpenting kita sepakat dulu bahwa kita akan petakan dulu UMKM-UMKM-nya yang terdampak ini mana-mana aja. Ingin melindungi agar usaha mikro, usaha kecil dan menengah kita bisa tumbuh, dan juga industri-industri kecil menengah kita. Nah, salah satu catatan evaluasi kita, kenapa usaha-usaha mikro, kecil, menengah kita dan juga industri kecil menengah kita sulit sekali untuk tumbuh, karena barang-barang impor yang masuk ini luar biasa besar dan mengerikan. Saya katakan sudah masuk dalam kategori yang mengerikan, dengan jumlah yang sangat banyak dan tidak tersaring secara fair dan objektif. Bayangkan, kita juga nggak tahu berapa ukuran kuantiti yang masuk, ya akhirnya membanjiri. Nah, selama ini kita terframing di dalam kepala kita bahwa ini ulah para mafia-mafia impor nih. Tetapi ternyata salah satu penyebabnya adalah tidak ada pengawasan yang ketat dan baik terhadap perusahaan-perusahaan ekspedisi dan kargo. Karena ini semua masuknya ini melalui perusahaan-perusahaan ekspedisi dan kargo-kargo kita. Jadi mereka bisa beli barang dalam jumlah yang sangat banyak dari Cina, lalu bekerja sama dengan perusahaan ekspedisi dan kargo, mengimpor dalam jumlah yang nggak tahu, kita nggak ada ukurannya tuh. Berapa kualifikasinya, misalnya item barang A, berapa sih yang boleh diimpor? Apakah 10.000 item, 20.000 item, atau 30.000 item, atau 100.000 item? Ini nggak jelas nih. Nah, itu tadi saya bilang, setelah salah satunya kita identifikasi, salah satu penyebabnya adalah tidak ada pengawasan yang ketat kepada perusahaan-perusahaan importir kargo kita dan ekspedisi. Itu udah ada buktinya nggak, Pak? Buka aja tuh di TikTok, itu jelas sekali telanjang itu. Itu telanjang sekali tuh di TikTok itu, terbuka kok. Kalau kalian mau belanja barang dalam jumlah apa, misalnya sepatu, baju, celana, apalagi tuh, semua produk-produk itu tinggal kerjasama sama perusahaan importir, kargo barang, ekspedisi, udah masuk, selesai. Begitu mudahnya kan. setiap hari ada berapa? Berarti bukan pakai bekas ilegal aja. Kenapa? Bukan soal. Ya tadi saya bilang ini ada dua problemnya. Satu tadi barang impor baju-baju bekas yang masuk dengan jumlah kuantiti yang terjadi kenaikan yang signifikan tadi. Yang lebih mengerikan lagi ini barang-barang impor dari Cina dengan begitu mudahnya loh itu. Silakan aja teman-teman, buka aja, teman-teman media kan punya tim investigasi. Nah, ini saya mengajak nih kerjasama kepada teman-teman media untuk mulai melakukan investigasi praktek-praktek impor barang yang merajalela menghantam produk-produk UMKM kita, industri kecil menengah kita, tanpa ada proses pengawasan yang ketat. Sekarang temuannya ada berapa banyak, Pak? Nah, terkait temuannya teman-teman buka saja itu di TikTok itu. Semua telanjang ada di situ. Saya juga nggak tahu tuh kok bisa bebas kayak begitu. Kita ada kerja sama oknum bea cukai ya? Ya pasti ada oknum yang ikut terlibat kan. Tadi kan sudah ngomong sama Menkyu, Pak. Kira-kira gimana, Pak? Ya ini yang lagi kan kita saya Kementerian UMKM bersama-sama dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Keuangan kita akan tindak ini. Kita tidak anti ya kepada barang-barang impor ya, sekali lagi. Maksud saya harapannya kalau barang-barang yang kita sudah bisa produksi dalam negeri yaitu dibatasi lah, gitu loh. Misalnya kita sudah bisa bikin baju, bikin industri tekstil, itu kan dampaknya industri kecil menengah kita akhirnya layout karyawan karena dihantam dengan produk-produk ini. Terus kayak celana, kita udah bisa produksi, ngapain lagi kita impor? Sepatu, kita sudah ada kok produk-produk lokal kita, sepatu-sepatu lokal kita yang diproduksi dalam negeri. Saya pikir yang kayak gini-gini dibatasi gitu. Tapi untuk produk-produk yang memang kita belum bisa produksi, nggak apa-apa dibuka keran impor itu. Kalau platformnya gimana, Pak? Kenapa? Kan Bapak kan nyebut ada beberapa platform. Nah, untuk ke platformnya sendiri udah ada obrolan soal buat tindakan sendiri nggak? Nah, begini Mas. Barang-barang baru yang diimpor ini kan aturannya abu-abu nih. Betul nggak?
Ini yang dibilang legal tapi ilegal, dibilang ilegal tapi legal. Beda dengan baju impor bekas ya. Kalau itu kan jelas tuh, hitam putih kita tuh, enak menindaknya. Nah ini yang lagi mau kita tata nih, bersama-sama dengan Kementerian Keuangan. Secara legalitasnya ini mau kita atur dulu nih, ini nggak bisa kayak begitu. Karena keberpihakan kita, perlindungan kita terhadap UMKM dalam negeri itu jauh lebih penting. Karena ingat loh, dari sektor UMKM, kontribusi kepada PDB ini 60%. Penyerapan tenaga kerja dari sektor UMKM kurang lebih 90-95%. Jadi kalau kita amankan sektor UMKM kita, setidaknya kita mengamankan kepentingan ekonomi layer menengah sampai ke bawah. Seperti itu. Akan dibuat satgas nggak Pak? Kenapa? Bersama dengan Menkyu satgas. Saya pikir tidak perlu satgas ya. Yang penting sekarang tinggal penegasan tindak tegas kita terhadap importasi barang-barang ini yang melalui perusahaan-perusahaan kargo dan ekspedisi. Pak, proses lagi Pak yang 10 tadi disebut ada 10 sektor yang bakal dibatasi. Itu lagi kita baca, lagi kita bahas dengan Kementerian Perdagangan. Saya belum bisa sampaikan apa aja 10 itu karena lagi dalam pembahasan intensif dengan Kementerian Perdagangan. Yang kata kuncinya 10 item produk itu yang banyak diproduksi oleh UMKM kita, yang bisa memberikan impact ekonomi terhadap ekonomi di daerah. Dan ini bukan cuma baju-baju fashion loh. Coba kalian lihat aja tuh, segala gelas, piring, apalagi. Jadi gimana kita mau industri kecil menengah kita mau survive kalau dibanjiri dengan produk kayak begitu. Nah ini yang harus dibatasi. Kita tidak ingin menghilangkan total ya, tetapi setidaknya fair lah. Maksud saya tuh ada istilah saya gini loh, ngono ya ngono, tapi mbok ya ojo ngono, gitu loh. Jadi janganlah gitu-gitu kali lah, kalau kata orang kampung saya ini di Pontianak ini bilang jangan gitu-gitu kali lah boy. Itulah kurang lebih. Ini kan udah udah keterlaluan lah menurut saya. Dan akhirnya berlaku realitas hidup. Pada akhirnya UMKM kan mau, ya udahlah daripada saya produksi, mendingan akhir ujung-ujung jadi trader juga dia. Akhirnya dia ikut-ikutan tuh, jadi supplier. Dia ini kan jadi dampaknya kan jadi kemana-mana gitu secara sosial. Prinsipnya kita minta ini dibatasi lah. Oke? Apa ya kenapa? Oh iya, jadi gini. Kita dalam 1 minggu ini akan rapat koordinasi dengan bank-bank penyalur untuk memetakan UMKM kita yang terdampak. Nanti kan dipetakannya nanti dibagi menjadi tiga zona. Yang terdampak secara permanen, yang terdampak secara semi permanen, dan ada beberapa. Contohnya misalnya ada UMKM yang sudah terdampak secara permanen misalnya ya, karena betul-betul bisa ini rumahnya hancur, tempat usahanya hancur. Nah ini kan kita harus pikirkan. Nah langkah-langkahnya akan kita rumuskan. Namun yang terpenting yang mau saya kasih tahu kan sekarang BNPB dan institusi terkait sedang fokus pada penanggulangan bencananya. Kalau kami masuk kepada pemulihan ekonomi. Jadi penanggulangan pasca bencana kita lebih masuk kepada pemulihan ekonominya. Nah ini lagi kita bicarakan. Pak Presiden kan juga sudah menyampaikan bahwa akan membebaskan kur bagi yang terkena dampak bencana. Kalau jumlah debiturnya berapa dan Nah, belum bisa, karena kan situasi di lapangan kan kita juga belum tahu nih. Korban aja sampai sekarang terus bertambah kan, dari yang jumlahnya sekian bertambah lagi. Jadi kita nanti akan petakan dulu. Makanya saya belum berani bicara berapa jumlahnya segala macam. Yang terpenting kita sepakat dulu bahwa kita akan petakan dulu UMKM-nya yang terdampak ini mana-mana aja. Semuanya rusak atau yang setengah rusak nanti Pak? Nanti kita detailkan Mbak, seperti apa nanti kriterianya, klasifikasinya seperti apa. Tapi yang penting kita harus memberikan keringanan beban terhadap kondisi mereka. Jadi rasa empati itu yang harus kita tunjukkan sekarang. Terima kasih. Terima kasih Pak. Cukup. Saya yang pasti ya Mas,
Kalau ini terkena dampak nih, Bukan Pak, yang secara umum Pak. yang kalau terkena bencana kita belum punya datanya, karena lagi dalam proses penanggulangan bencana kan, jadi kita belum tahu bagaimana berapa yang terkena dampak. Makanya ini terus akan kita petakan secara ini. Oke? Saya juga udah ya. Udah ya. Oke. Apa belas uang? Apa? Perkiraan lainnya maksudnya? Oh belum. Kita belum bisa karena ini kan masih banyak juga di daerah-daerah yang memang masih terputus. Mungkin penanggulangan bencana kita juga belum bisa masuk karena ada jalan yang jembatan yang terputus segala macam gitu. Jadi saya pikir angka ini kita belum bisa bicara. Jadi pemerintah BNPB lagi fokus kepada penanggulangan awal bencana ini dulu nih, semuanya. Oke? Udah ya. Cukup sih Pak. Ini udah mulai. Hari ini udah mulai. Jadi terus kita akan ini kan. Oke? Terima kasih. Terima kasih. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.